Tokyo Revenger Final Arc. Setelah tidak adanya musuh utama Takemichi selama ini, yaitu Kisagi Teta, kita dihadirkan musuh-musuh atau teman-teman baru yang hadir pada arc terakhir Tokyo Revenger. Namun ingatkah kalian masih ada seseorang dari musuh lama Takemichi yang masih berkeliaran? Ya, dia adalah Hanma Suji, partner dari Kisagi Teta. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori mengenai Hanma Suji pada arc terakhir Tokyo Revenger ini. Dan video ini dibuat setelah chapter 213 rilis. So langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Tokyo Revenger Final Arc dimulai dari chapter 207, di mana Takemichi yang kembali ke masa lalu berangkat ke sekolah. Dari sana Takemichi bertemu kembali dengan rekan-rekannya yang ternyata sudah mulai menjalani kehidupan baru, di mana mereka menjadi anak-anak remaja yang normal tanpa adanya pertarungan-pertarungan. Sedangkan Takemichi saat ini harus membawa kembali Maiki yang ternyata memiliki geng baru dan merupakan salah satu dari 3 geng terkuat. Pilihan terakhir Takemichi adalah Draken, di mana Draken menelpon Takemichi untuk datang ke bengkel motornya. Dan di perjalanan mengenai pembicaraan keduanya terhadap Maiki, ketua geng Rokuhara Tandai yang menangkap Inupi menghadang Takemichi dan Draken. Dan dari sini diketahui bahwa yang diinginkan Rokuhara Tandai adalah Draken. Namun tidak sampai di sini saja, ada geng baru yang muncul yaitu Brahman, dan untuk Brahman diketahui menginginkan Takemichi. Saat ini kedua geng besar tersebut sedang berada di satu tempat yang sama. Kira-kira seperti itulah bagaimana yang terjadi di awal-awal arc final ini. Lalu apa hubungannya dengan Hanma Suji? Hanma Suji diketahui Hanma direkrut oleh Kisagi Teta dan kemudian mengikuti Kisagi Teta karena menurut Hanma, bersama Kisagi sangat menyenangkan seperti di dalam sirkus. Hal ini dikarenakan Kisagi memiliki rencana-rencana yang unik dan hal inilah yang membuat Hanma senang bersama dengan Kisagi. Melihat dari sifat Hanma Suji yang hanya mementingkan kesenangannya sendiri, apalagi kesenangannya tersebut didapat dari Kisagi Teta. Tetapi sekarang Kisagi Teta sudah tidak ada dan tentunya untuk memuaskan hasrat kesenangannya, Hanma akan mencari orang yang memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Kisagi Teta. Walaupun pada saat kematian Kisagi Teta, Hanma Suji diperlihatkan menangisi kematian Kisagi. Tetapi Hanma tidak sebegitunya menangisi karena Kisagi Teta yang mati, melainkan kesenangannya akan berakhir dengan kematian Kisagi Teta. Lalu siapakah orang yang mirip dengan Kisagi Teta? Tentu saja orang tersebut adalah Hanagaki Takemichi. Jika menurut pandangan Hanma Suji, karena selama ini yang bisa mengganggu rencana Kisagi adalah Takemichi. Lalu apa yang akan dilakukan Hanma Suji saat ini? Di chapter 205 ketika berada di makam Kisagi, Hanma Suji seperti janjinya kepada Kisagi akan menceritakan alasan dirinya mau mengikuti Kisagi ketika Kisagi berada di kematiannya. Dan ketika di chapter 205 akhir, Hanma mengatakan akan menceritakan kisah sang Shinigami dan Pyoro. Dan ketika di chapter 205 akhir, Hanma mengatakan akan menceritakan kisah sang Shinigami dan Pyoro. Nah, setelah itu Hanma Suji tidak pernah ditampilkan kembali. Ada kemungkinan di sini Hanma Suji akan memulai kisah Shinigaminya dengan Pyoro atau badut yang baru, yaitu Takemichi sebagai pengganti Kisagi. Dan di pertemuan dua geng besar, di sana untuk Rokuhara Tandai tentu tahu pergerakan Draken karena menangkap Inupi. Lalu bagaimana dengan Brahman? Dari mana Brahman tahu bahwa di sana ada Takemichi dan bahkan bisa bergerak langsung dengan seluruh anggotanya? Jika melihat anggota Brahman, tentu saja Takeyomi Akashi merupakan orang yang berkemungkinan besar tahu. Namun kejadian di mana Tyrannosaurus menemui Draken dan Takemichi dengan datangnya Brahman tidak terlalu lama jeda waktunya. Bahkan untuk seorang Takeyomi sang dewa perang akan kesulitan untuk menemukan Takemichi. Dan seharusnya jika memang tahu keberadaan Takemichi selama ini, bukankah lebih baik menemui Takemichi sebelum keributan dengan Rokuhara Tandai? Hal ini terjadi karena yang mengetahui keberadaan Takemichi saat ini bukanlah Akashi, melainkan adalah Hanma Suji. Ketika lokasi sudah diketahui, info tersebut diberikan kepada geng Brahman, sehingga Rokuhara yang sedang bersama dengan Takemichi akan bertemu dengan Brahman.
Lalu alasan kenapa Brahman membawa seluruh anggotanya hanya untuk mengajak Takemichi bergabung adalah karena Hanma memberikan info yang akurat, di mana saat ini Takemichi sedang bersama dengan Rokuhara Tandai. Kira-kira seperti itulah kemungkinan pesan dari Hanma, karena di chapter 213 diketahui para anggota Brahman tidak terlalu tertarik untuk bertarung dengan Rokuhara. Seperti halnya Imaushi Wakasa mengatakan bahwa perintah Senju adalah untuk membawa Takemichi saja. Jadi Waka tidak berniat untuk bertarung, walaupun Senju sendiri menendang kepala Terano. Lalu di mana saat ini Hanma Suji? Hanma sangat sulit untuk diprediksi pergerakannya. Namun, paling besar kemungkinan Hanma menjadi mata-mata di salah satu geng dan bergabung di geng lainnya, baik itu Brahman maupun Rokuhara Tandai. Dan karena yang menginginkan Takemichi hanyalah Brahman secara dari ketua gengnya, Hanma kemungkinan lebih berpihak di Brahman. Hanma Suji saat ini kemungkinan berada di antara kerumunan anggota geng Rokuhara dan Brahman, atau paling tidak mengawasi di sekitar mereka. Karena Hanma juga harus tahu bagaimana kelancaran rencana Hanma untuk kedepannya, sehingga harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lalu apa tujuan itu semua bagi Hanma? Setelah bersama dengan Takemichi, Hanma hanya ingin bersenang-senang seperti sebelumnya ketika bersama dengan Kisaki. Takemichi akan menjadi Pierrot kedua atau badut kedua bagi Hanma Suji. Dan lagi ada satu hal yang juga masih belum dijelaskan, yaitu mengenai alasan Hanma mau mengikuti Kisaki sebelumnya. Dan itu juga akan diketahui ketika Hanma dimunculkan. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai Hanma Suji? Apakah benar Hanma merupakan dalang dari keributan yang saat ini sedang terjadi di malam jalanan? Brahman, Rokuhara, dan mantan anggota Tokyo Manji. Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.